Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian Ahad pagi ya. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta dan juga sebagai teladan terbaik sepanjang zaman. Sebelum kita memulai kajian ini, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa menurunkan ilmu agama kepada kita semua dan membimbing kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin salih wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah para jemaah sekalian, sesuai dengan permintaan ya dari Mbak Indri bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang bermazhab ya. Ini adalah salah satu tema yang penting karena berkaitan dengan kehidupan kita beragama sehari-hari ya, di samping tasawuf, dan juga untuk menghilangkan keraguan-raguan di kalangan kita tentang bagaimana pentingnya kita mengikuti mazhab dalam fikih. Ada beberapa pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebagaimana kita lihat cukup banyak ya. Namun pada pagi hari ini saya akan membahas sampai poin G ya. Poin A, fatwa agama pada bahasa Nabi, fatwa agama setelah Nabi wafat berikutnya. Poin C, pengertian mazhab. Poin D, mazhab fikih. Poin E, syarat-syarat menjadi mujtahid. Poin F, mengapa kita bermazhab. Poin G, paham anti mazhab. Poin H, talfi antar mazhab. Dan yang terakhir, ijtihad kontemporer. Tapi saya pada pagi hari ini mungkin hanya membahas sampai poin G ya, paham anti mazhab. Baik para jemaah sekalian, kita mulai dari bagaimana kehidupan beragama pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW tentu tidak ada kesulitan. Karena semua hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Nabi kepada umat. Jadi Nabi masih hidup, Nabi sebagai penyampai wahyu kepada sahabat, Nabi menjelaskan syariat yang belum terang dalam ayat Al-Quran, atau umat bertanya lalu Nabi menjelaskan. Ada ayat turun berkaitan dengan hukum, baik itu ibadah atau muamalah, maka Nabi menjelaskannya kepada sahabat. Atau kadang-kadang ada sahabat yang bertanya tentang satu persoalan, maka Nabi menjawab pertanyaan tersebut dengan ayat Al-Quran. Nah, kadang-kadang pertanyaan sahabat ini menjadi sebab turunnya satu ayat. Misalnya ada sahabat bertanya ya, tentang khamar. Maka turun ayat yang menjelaskan tentang khamar, tentang judi misalnya. Nah, kemudian ada lagi Nabi menjawab itu dengan wahyu. Tapi wahyu yang tidak berupa ayat Al-Quran. Jadi wahyu yang langsung ke dalam hati Nabi. Nah, kemudian jawaban Nabi itu disebut dengan apa? Dengan hadis. Jadi Nabi menjawab pertanyaan sahabat itu tentu berdasarkan kepada wahyu. Nah, wahyu itu ada yang langsung, maksudnya adalah melalui malaikat Jibril, itu disebut dengan ayat Al-Quran. Ada wahyu itu yang langsung ke dalam diri Nabi melalui ilham, dan itu nanti dikenal dengan hadis. Jadi Nabi menjawab pertanyaan itu tidak ada berdasarkan kepada pendapat Nabi sendiri atau berdasarkan kepada pemikiran Nabi sendiri. Jadi begitulah kehidupan beragama di zaman Nabi. Karena Nabi masih hidup, tidak ada masalah, tidak ada kesukaran. Karena sahabat kalau nggak ngerti tentang suatu hukum atau pengen tahu hukum sesuatu, maka langsung tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Poin B, fatwa agama setelah Nabi wafat. Nabi Muhammad SAW wafat meninggalkan Al-Quran yang belum terkumpul dalam satu mushaf. Ini sudah kita ketahui dalam mata kuliah Ulumul Quran. Ya. Di zaman Nabi itu para sahabat rata-rata menghafal Al-Quran. Berkaitan dengan catatan Al-Quran itu masih belum terkumpul dalam satu buku, satu mushaf. Catatan itu masih berserakan, ada yang di kulit hewan, ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang-tulang hewan misalnya. Para sahabat berbeda dalam hal memiliki hadis karena perbedaan intensitas pertemuan dengan Nabi. Nah, berkaitan dengan hadis, para sahabat juga menghafal hadis. Tapi apakah semua sahabat itu memiliki kadar yang sama dalam penguasaan hadis? Tidak. Ada sahabat yang sangat sering bertemu dengan Nabi, tentu banyak memiliki hadis dibandingkan sahabat yang jarang bertemu dengan Nabi. Atau ada juga sahabat yang rapat atau yang sangat dekat dengan Nabi, tetapi hanya merawikan sedikit hadis. Kenapa? Karena kesibukan di bidang lain. Misalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi dari kalangan lelaki dewasa. Sahabat Nabi yang paling dekat ya. Tapi dari segi periwayatan hadis kalah oleh Abu Hurairah misalnya.
Jadi dengan demikian dalam hal hadis ini para sahabat kadang-kadang juga bertanya kepada sahabat yang lain jika menemukan masalah-masalah keagamaan. Bagaimana hadisnya? Bagaimana Nabi dulu menyikapi hal ini? Nabi Muhammad SAW meninggalkan beribu sahabat. Dalam catatan sejarah ketika haji wada, Nabi naik haji bersama 70.000 orang sahabat. Tetapi yang berani berfatwa setelah Nabi wafat hanya lebih kurang 130 orang saja. Bayangkan. Puluhan ribu sahabat yang berani berfatwa setelah Nabi hanya tidak sampai 1.000 orang pun. Yang banyak pengetahuan atau yang alim sehingga banyak fatwanya hanya terkenal 7 orang saja. Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Siti Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Ini yang dikenal sebagai puncak ya tokoh-tokoh yang alim di kalangan sahabat Nabi. Tidak banyak sahabat Nabi yang mampu menjadi mujtahid dan berfatwa berdasarkan ijtihad masing-masing. Jadi setelah Nabi wafat, di antara sahabat Nabi ada yang menjadi mujtahid dan ada yang taklid kepada salah seorang mujtahid. Dan tentu saja yang taklid ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sahabat yang berijtihad dan memberikan fatwa. Pada masa Khalifah Rasyidin, negeri Islam sudah luas. Penaklukan atau futuh itu luar biasa terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di sini Islam sudah berkembang ya, ke Persia, ke Iran, berkembang arah ke Afrika, berkembang arah ke barat, ya, ke timur dan ke barat. Para sahabat dan tabi'in bertebaran ke pelosok dunia untuk mengembangkan Islam. Di negeri baru tersebut mereka menemui bermacam-macam persoalan baru yang belum ada hukumnya secara jelas dalam nas, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka mereka berijtihad untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah baru tersebut. Jadi ada satu hadis yang terkenal ya tentang ijtihad ini. Ketika Nabi masih hidup, Nabi mengutus sahabat siapa? Mu'az bin Jabal ya ke Yaman untuk menjadi juru dakwah, menjadi gurunya umat di sana. Karena Nabi bertanya kepada Mu'az, kalau Anda menemukan suatu persoalan, bagaimana Anda menghukumnya? Apa jawab Mu'az bin Jabal? Saya akan menghukumnya dengan Al-Quran. Kalau tidak ketemu dengan Al-Quran, maka jawab beliau, saya akan menghukum berdasarkan kepada hadis. Kalau tidak ketemu dalam hadis gimana? Beliau menjawab, saya akan berijtihad. Jadi Nabi menepuk pundak sahabat ini menandakan bahwa Nabi sangat senang ya dengan sahabat. Nabi mengatakan Allah tidak sia-sia ya ini Nabi Allah tidak sia-sia mengutus sahabatnya gitu kepada umat. Jadi begitulah gambaran dari kehidupan para sahabat di zaman Nabi masih hidup dan ketika Nabi sudah wafat. Jadi ada satu poin penting kita ambil di sini bahwa di zaman sahabat pun, di kalangan sahabat pun, yang mana para sahabat ini bertemu langsung dengan Nabi dan disebut sebagai generasi terbaik dalam Islam, tidak semuanya orang alim. Tidak semuanya mampu menjadi mujtahid. Dan mereka kebanyakannya juga taklid atau mengikuti fatwa sahabat-sahabat yang mampu melakukan ijtihad atau yang menjadi mujtahid.
Berikutnya kita masuk ke pengertian mazhab. Secara bahasa, kata mazhab yang bentuk kata dasarnya dari kata zahaba fil madinya, ya zahaba yazhabu, berarti pergi. Mazhab adalah bentuk isim zaman atau isim makan yang maknanya ialah jalan atau tempat untuk berjalan atau waktu untuk berjalan. Ahmad Sawi mengartikan makna etimologis dari mazhab ialah tempat untuk pergi seperti jalanan secara fisik. Itu pengertian mazhab secara bahasa atau etimologi. Sedangkan secara istilah yang digunakan dalam ilmu fikih, kata mazhab didefinisikan oleh Al-Zarqani sebagai pendapat yang diambil oleh seseorang imam dan para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijtihadiyah. Di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah pendapat. Mazhab itu pada hakikatnya adalah pendapat. Kenapa dikatakan pendapat? Tidak semua hukum-hukum syariah itu bisa dengan jelas ditemukan dasar dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ijtihad itu adalah proses menggali hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak semua hukum itu jelas ya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka disitulah kerjanya para imam mujtahid. Ada begitu banyak hukum yang tidak mudah ditemukan dalilnya, bahkan boleh dikatakan bahwa justru sebagian besarnya tidak dengan mudah didapat dalilnya dengan gamblang dalam nas-nas syariat. Jadi dengan kemampuannya para ulama mujtahid mampu mengeluarkan hukum, mampu melihat hukum yang terkandung atau tersembunyi dalam Al-Quran dan hadis. Untuk itu para fuqaha, yaitu ulama yang ahli dalam bidang istimbat hukum, perlu melakukan berbagai upaya ijtihad untuk dapat mengeluarkan kesimpulan. Poin berikutnya adalah kata kuncinya imam. Mazhab itu bukanlah sembarangan pendapat yang keluar dari kepala sembarang orang. Jadi bukan sembarang pendapat dan bukan pendapat yang keluar dari sembarang orang. Tapi mazhab merupakan pendapat yang diambil oleh seseorang dengan kapasitas sebagai imam. Imam di sini artinya apa? Imam mujtahid. Mungkin di dunia ini banyak ulama. Ada ribuan bahkan jutaan ulama. Tetapi tidak semua ulama itu bisa dikategorikan sebagai imam mujtahid. Tidak semua ulama itu yang bisa kita kategorikan sebagai ulama fikih. Kata kunci berikutnya adalah hukum ijtihadiyah. Yang dimaksud dengan hukum ijtihadiyah ini adalah hukum-hukum yang kesimpulannya harus didapat lewat ijtihad. Jadi sedangkan hukum-hukum yang sudah jelas dalilnya itu bukan wilayah yang dibahas oleh mazhab fikih. Inilah penjelasan dari pengertian atau definisi dari mazhab secara istilah. Pendapat yang diambil oleh seorang imam terkait dengan hukum-hukum ijtihadiyah. Poin berikutnya adalah mazhab fikih.
Di sini kita akan bahas sejarah kemunculan mazhab dan mazhab yang eksis sampai hari ini. Cikal bakal mazhab fikih sudah muncul sejak era sahabat sebagaimana sudah kita jelaskan di belakang. Setelah Rasulullah SAW tiada, para sahabat beserta para sahabat lain berpencar ke berbagai penjuru daerah untuk menyebarkan Islam dan ilmu yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Misalnya Ibnu Mas'ud menetap di Kufah, Ibnu Umar menetap di Madinah, Abu Musa al-Asy'ari menetap di Yaman, Anas bin Malik menetap di Basrah, dan Amr bin As menetap di Mesir. Pada generasi selanjutnya, generasi tabi'in, terdapat dua aliran besar dalam fikih, yaitu madrasah ahlu ra'yi atau rasional, yaitu para murid Ibnu Mas'ud di Kufah, dan mazhab ahli hadis, yaitu para murid Ibnu Umar di Madinah. Jadi ada dua school ya, atau dua madrasah yang muncul pada generasi tabi'in. Tokoh-tokoh ahli hadis di Hijaz adalah Sa'id bin Musayyab. Ini adalah menantu dari sahabat Abu Hurairah. Urwah bin Zubair, Salim bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, dan Nafi' hamba saya dari Abdullah bin Umar. Nafi' ini nantinya adalah guru dari Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Pada umumnya penduduk Hijaz, yaitu Makkah Madinah, taklid kepada mazhab ini tanpa ada yang mengingkarinya. Sementara itu tokoh-tokoh mazhab ahlu ra'yu di Irak adalah Alqamah bin Qais An-Nakhai, Masruq bin Ajda Al-Hamdani, Ibrahim bin Zaid An-Nakhai, dan Sa'id bin Zubair. Sebagian besar penduduk Irak dan sekitarnya taklid pada mazhab ini tanpa ada yang mengingkarinya. Dari kedua madrasah ini kemudian muncul Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi di Kufah, dan Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki di Madinah. Karena itu Imam Abu Hanifah dikatakan sebagai apa? Penerus dari mazhab ahlu ra'yu. Imam Abu Hanifah ini dalam mazhabnya lebih banyak menggunakan pendekatan rasional, metode rasional dibandingkan hadis. Ada satu penjelasan dari dosen saya dulu waktu kuliah S1, dosen usul fiqh. Kenapa di Kufah yang muncul itu, yang terkemuka itu adalah mazhab ahli ra'yu. Sementara di Madinah yang muncul adalah mazhab ahli hadis. Penjelasannya adalah Kufah jauh dari Madinah. Madinah adalah tempat tinggalnya Nabi sampai wafat. Karena itu hadis sangat banyak di Madinah. Di sisi lain, Madinah bukanlah kota kosmopolitan. Jadi masalah yang muncul tidak terlalu banyak seperti di Kufah. Jadi hadis banyak, para penghafal hadis itu banyak di Madinah, dan masalah yang muncul tidak banyak. Nah, karena itu di Madinah lebih menonjol pendekatan metode hadis. Sementara di Kufah, karena jauh dari Madinah, hadis sedikit, sementara Kufah adalah kota kosmopolitan. Jadi banyak masalah-masalah baru yang muncul. Karena itu Imam Abu Hanifah ya sebagai penerus ahli ra'yi lebih banyak menggunakan pendekatan rasional, yaitu qiyas.
dikenal Imam Hanafi ini, Imam Abu Hanifah ini, beliau sangat ketat dalam menerima suatu hadis. Kemudian muncul Imam Syafi'i yang belajar kepada Imam Malik. Dan kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Di Imam Syafi'i dikatakan melakukan sintesis antara mazhab ahlu ra'yu dengan mazhab ahlu hadis. Melakukan sintesis antara mazhab Kufah dengan mazhab Madinah. Itulah kelebihan dari Imam Syafi'i. Setelah itu muncul Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan murid dari Imam Syafi'i. Jadi inilah mazhab yang bertahan sampai sekarang, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan terakhir mazhab Hambali. Sepanjang sejarah, apakah hanya ada 4 mazhab itu? Tidak. Ternyata dulu ada mazhab-mazhab lain selain dari mazhab yang 4 yang kita kenal hari ini. Seperti mazhab Zahiri. Ada tokoh yang dikenal dalam literatur klasik ya, kalau kita bicara dalam membaca kitab turas. Ada satu nama yang terkenal yaitu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau itu adalah pengikut mazhab Zahiri. Siapa pendirinya? Itu Imam Daud bin Ali. Di mazhab Zahiri ini dikenal lebih mengutamakan lebih mengedepankan zahir teks, zahir nas. Kemudian lagi ada mazhab As-Sauri dipelopori oleh Sufyan Sauri. Ini juga tokoh terkenal di kalangan tabi'in. Ada mazhabnya Auza'i dipelopori oleh Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, dan mazhab Al-Laits dipelopori oleh Al-Laits bin Sa'ad. Pertanyaannya adalah kenapa mazhab-mazhab yang disebutkan sebentar ini, yang selain mazhab 4 itu, tidak bertahan? Kenapa hilang dalam sejarah? Ada 2 penjelasan. Yang pertama adalah kemungkinan dasar-dasar mazhab itu tidak kuat, sehingga tidak bertahan. Kemungkinan lain adalah tidak adanya murid yang melestarikan ajaran gurunya. Ini satu yang logis ya, bisa kita terima. Ini misalnya tokoh Al-Laits bin Sa'ad ini ya. Beliau ini bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i karena kealimannya. Beliau seorang yang alim. Mazhabnya ada suatu mazhab yang berkualitas, tetapi hilang dalam sejarah karena tidak ada murid yang melanjutkan, yang melestarikan mazhab ajaran gurunya. Beda dengan mazhab yang 4 ini. Mazhab yang 4 ini para murid membukukan, melestarikan ajaran guru-gurunya. Kemudian juga murid dari imam-imam yang 4 ini memiliki banyak murid yang bersambung sepanjang sejarah, sehingga ratusan mungkin ribuan ulama itu melanjutkan tradisi keilmuan dari mazhab yang 4 tersebut. Ini kita bicara mazhab dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi mazhab dari tradisi aliran akidah yang lain, seperti dari aliran akidah Syiah, yaitu mazhab Ja'fari dan mazhab Zaidiyah.
Dan ada lagi mazhab Ibadiyah yang sekarang itu berkembang di Oman. Ibadiyah ini adalah salah satu sekte atau aliran dari aliran Khawarij. Jadi ini menarik ya. Kalau kita kaji, kita baca dalam ilmu kalam, Khawarij ini adalah golongan ekstrim. Tetapi aliran yang eksis hari ini yaitu Ibadiyah, itu karakternya udah berbeda dengan Khawarij di masa klasik. Mereka tidak lagi ekstrim. Mereka cukup toleran, tetapi mereka memang memiliki satu mazhab fikih yang tersendiri. Para jemaah sekalian, berikutnya kita masuk ke syarat-syarat menjadi mujtahid. Para ulama usul fiqh telah menyusun beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi mujtahid. Yang pertama adalah menguasai bahasa Arab dengan mendalam. Menguasai semua ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi bukan hanya nahwu saraf, tapi juga menguasai ilmu balaghah, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu adalah bahasa yang unik ya. Jadi tidak memadai kalau ingin jadi mujtahid. Tidak memadai jika hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran. Karena bahasa Arab itu kata bahasa Arab itu memiliki makna yang banyak, kaya makna gitu. Jadi kita mesti menguasai Al-Quran dalam bahasa aslinya. Jadi mesti pakar dalam ilmu bahasa Arab. Yang kedua, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Kita sudah mengetahui bahwa banyak ilmu-ilmu Al-Quran. Ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu nasih wal mansuh, ada ilmu berkaitan dengan ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ini penting karena seorang yang akan menjadi mujtahid mesti mengetahui ada ayat yang sudah dinasihkan misalnya. Itu nggak bisa dipakai lagi, hukumnya sudah dihapuskan. Walaupun ada lafaznya tetap, tapi hukumnya sudah dinasihkan misalnya. Ini mesti diketahui. Atau ada ayat Al-Quran yang bertentangan misalnya. Gimana cara menyelesaikannya? Itu dengan ilmu Al-Quran. Berikutnya adalah menguasai ilmu-ilmu hadis. Ini yang lebih rumit lagi ya. Ilmu hadis ini lebih rumit dari ilmu Al-Quran. Segala cabang ilmu hadis itu mesti dikuasai. Sehingga para ulama atau orang yang ingin menjadi mujtahid itu mesti mengenal kualitas hadis. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif. Mengetahui ilmu rijalul hadis berkaitan dengan ilmu i'lal hadis, ilmu mukhtaliful hadis, itu hadis yang bertentangan misalnya. Jadi segala seluk-beluk ilmu hadis itu mesti dikuasai. Dengan demikian, seorang ulama mujtahid, seorang ulama fikih, dia mesti pakar dalam ilmu hadis. Sebaliknya,
ulama hadis belum tentu pakar dalam masalah fikih. Dengan demikian, ulama hadis yang menguasai sulbul hadis belum tentu mengeluarkan hukum dari hadis. Jadi ulama hadis itu dalam masalah hukum mereka taklid kepada ulama fikih. Tapi sebaliknya, ulama fikih tidak mesti pakar dalam ilmu hadis. Kemudian mengerti isi dan maksud Al-Quran keseluruhannya. Jadi ketika ada satu masalah, misalnya seorang ulama yang akan menjadi mujtahid itu mesti terbayang di kepalanya isi seluruh Al-Quran. Agar dia tidak salah dalam mengeluarkan sebuah hukum. Ini diawali dengan penguasaan kepada ilmu-ilmu Al-Quran. Berikutnya menguasai ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ini adalah metodologi. Metode dalam istimbat. Dalam mengeluarkan hukum. Di ilmu usul fiqh ini berkaitan dengan apa sumber-sumber hukum, berkaitan dengan analisis kata, misalnya ada kata itu yang am, ada yang khas, ada yang kata yang mujmal. Jadi sufi ini adalah metode dalam proses mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Kemudian mengetahui hadis-hadis Nabi sekurang-kurangnya yang termaktub dalam kitab hadis yang 6. Yaitu yang pertama Bukhari, Muslim, apalagi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi ya, dan 6. Sebaiknya juga menguasai hadis-hadis yang termaktub dalam Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, Mustadrak oleh Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Tabrani, Sunan Daruqutni, dan lain-lain. Kenapa seorang ulama yang akan menjadi mujtahid itu mesti menguasai banyak hadis agar hasil ijtihadnya itu berkualitas. Nah, sekarang kan kadang kita temukan ada ustadz misalnya ya, yang dengan cepat, dengan mudah mengatakan amalan orang lain itu tidak ada dalilnya misalnya. Ini contoh kasus ya. Padahal sebetulnya bukan tidak ada dalilnya. Yang sebenarnya adalah ustadz tersebut belum menemukan dalilnya. Jadi misalnya dia belum ketemu hadis yang menjadi dalil dari amalan tersebut. Dia langsung mengatakan tidak ada dalilnya. Ini akibat dari kurangnya menguasai hadis. Itu contoh. Jadi kalau orang yang kurang menguasai hadis ini dia bersemangat juga berijtihad, ya yang akan terjadi seperti itu. Dengan mudah mengatakan wah ini bid'ah. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Padahal sebetulnya bukan nggak ada dalilnya, tapi dia belum ketemu dengan dalil tersebut. Poin yang ketujuh, mengerti dan tahu fatwa-fatwa para imam mujtahid yang terdahulu dalam masalah-masalah yang dihadapi. Ini agar tidak melawan ijma. Agar produk ijtihadnya ulama ini tidak melawan ijma, yaitu kesepakatan dari mujtahid yang terdahulu. Jadi itulah syarat-syarat menjadi mujtahid. Boleh kita renungkan, apakah kita rasa-rasanya sudah mampu menjadi mujtahid atau belum. Jadi ukur baju di badan sendiri. Kalau kita belum memenuhi syarat, jangan coba-coba pula untuk menjadi mujtahid.
karena itu akan mengakibatkan bahayanya akibat yang ditimbulkan itu adalah kerusakan, lebih banyak kerusakan dibanding manfaatnya. Poin berikutnya adalah mengapa kita bermazhab. Nah, ini penting untuk kita untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bermazhab artinya adalah mengikuti atau taklid kepada salah satu dari mazhab fikih. Tadi sudah saya sampaikan, sekarang mazhab yang eksis itu hanya 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kita boleh pilih mengikuti salah satu dari mazhab yang 4 tersebut. Apa definisi taklid? Taklid artinya adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil kebenaran pendapat tersebut. Itu definisi dari taklid. Jadi memang benar taklid itu tidak mengetahui dalilnya. Kita mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil. Taklid sama dengan ittiba. Ada sementara ulama membedakan ittiba ini berbeda dengan taklid. Katanya ittiba ini adalah mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui dalilnya. Tapi kata Syekh Muhammad bin Al-Buti, taklid itu sama saja dengan ittiba, sama-sama mengetahui, sama-sama mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Menurut Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, ini seorang ulama yang terkemuka di Suriah. Beliau syahid ketika dalam konflik di Syria, ya, mati syahid. Ketika beliau sedang memberikan pengajian di sebuah masjid, beliau terkena peluru dan langsung wafat, mati syahid ketika itu. Alumni Al-Azhar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Menurut beliau, taklid tidak dapat dihindarkan dengan ijma kaum muslimin. Jadi bagi orang yang belum mencapai level mujtahid, maka tidak ia mesti taklid kepada salah satu mazhab. Baik, berikutnya apa argumen wajibnya taklid bagi orang yang tidak mampu berijtihad? Memang kita tidak akan temukan dalil yang secara eksplisit mengatakan wajib mengikuti mazhab, itu tidak ada. Coba kita lihat yang pertama adalah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini perintah Allah. Jadi seperti di zaman sahabat, ya. Tidak semua sahabat itu memiliki kadar ilmu yang sama. Mereka lebih kurang dalam hal penguasaan hadis. Karena itu mereka juga lebih kurang dalam hal ilmu. Dengan demikian, ya ilmunya kurang, itu mesti atau tidak bertanya kepada yang ilmunya lebih. Apa jadinya kalau kita yang kurang ilmu tidak mau bertanya kepada yang berilmu? Tentu saja kita akan beramal dengan tanpa ilmu. Atau kita menetapkan hukum dengan sesuai selera kita saja misalnya. Itu berbahaya. Para ulama telah sepakat bahwa ayat di atas merupakan perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalil agar mengikuti orang yang memahaminya. Seluruh ulama usul fiqh menetapkan ayat ini sebagai dasar pertama untuk mewajibkan orang awam agar
taklid pada mujtahid. Berikutnya ada surah At-Taubah ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi di sini jelas Allah melarang setiap orang itu pergi berperang, melakukan jihad. Tetapi memerintahkan segolongan mereka tetap tinggal di tempatnya untuk mempelajari ilmu agama. Sehingga bila yang pergi berperang itu kembali, mereka mendapatkan orang-orang yang dapat memberikan fatwa tentang urusan syariat, halal dan haram, serta menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas ya bahwa Allah merintahkan ada sebagian umat itu yang mengambil tugas memperdalam ilmu agama, liyatafaqahu fiddin. Nah, golongan ini nantinya yang akan mencerdaskan orang-orang yang tidak ada waktu untuk mendalami ilmu agama. Argumen yang kedua, adanya kesepakatan atau konsensus ijma yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi tidak sama tingkatan ilmu mereka dan tidak semuanya ahli fatwa sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Khaldun. Dan masalah agama pun tidak diambil dari mereka semua. Di antara mereka ada yang menjadi mujtahid tapi jumlahnya sangat sedikit. Dan ada pula yang menjadi muqallid yang jumlahnya sangat banyak. Para sahabat menjadi mufti, yang menjadi mufti tidak selalu menerangkan dalil-dalilnya kepada yang minta fatwa. Jadi ini dalil bolehnya taklid itu ya. Para sahabat yang menjadi mufti itu yang berfatwa tidak selalu menerangkan dalilnya kepada yang meminta fatwa. Imam Al-Ghazali mengatakan dalil orang awam harus taklid adalah ijma' sahabat. Ini dalil yang kuat. Tidak ada pertikaian di kalangan sahabat tentang bolehnya taklid kepada orang yang kompeten, yang memiliki ilmu. Argumen yang ketiga adalah dalil rasional atau akal. Tidak semua orang di kalangan kaum muslimin memiliki waktu untuk berijtihad. Ini diandaikan ya, diandaikan setiap orang Islam ini mampu berijtihad, ini diandaikan. Tetapi tidak mungkin semua orang itu memiliki waktu untuk berijtihad. Karena apa? Karena kesibukan masing-masing. Ada yang profesinya berdagang, ada yang profesinya kerja kantoran, ada profesinya jadi sopir angkot, misalnya. Ada yang profesinya jualan sayur di pasar, misalnya. Ada yang profesinya tukang bangunan. Mungkinkah setiap orang itu melakukan ijtihad? Itu satu hal yang tidak mungkin. Tidak semua orang di kalangan kaum muslimin itu memiliki kompetensi dan kualifikasi layak dan mampu berijtihad. Ada umat Islam yang baca Quran saja tidak bisa, misalnya. Ada yang bisa baca Quran tapi tidak memiliki ilmu tata bahasa, tidak menguasai ilmu bahasa Arab. Nggak bisa menerjemahkan kata-kata Arab. Nggak bisa memahami, nggak ngerti.
bahasa Arab misalnya. Ada yang ngerti bahasa Arab, tapi ilmunya masih belum lagi menguasai ilmu usul fiqh. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua orang di kalangan kaum muslimin itu yang memiliki kemampuan untuk berijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki kualifikasi akan melahirkan produk hukum yang tidak tepat, artinya akan menghancurkan agama. Sudah lama tadi itu apa terputusnya Inka? Baru Pak, baru Pak. Oh baru. Ya, limit soalnya Oke. jam 2. Jadi dipindahin ke Saya pikir saya yang masalah tadi apa internet enggak ya? iya, soalnya Baik, kita lanjutkan. Kelihatan slide-nya ya. Ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi kualifikasi atau tidak kompeten akan melahirkan produk hukum yang tidak tepat. Ini berakibat akan menghancurkan agama. Jadi misalnya ada orang yang modal terjemahan Al-Quran ya, dia nggak ngerti bahasa Arab misalnya, hanya bisa membaca terjemahan Al-Quran, tapi memiliki semangat yang tinggi juga untuk ijtihad, maka tentu dia akan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat, kesimpulan-kesimpulan yang rancu, yang salah, yang berujung nanti tentu produk ijtihadnya sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh nas itu sendiri. Yang akibatnya apa? Akan menghancurkan agama itu sendiri. Ulama setelah melihat dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan dalil akal, mereka menegaskan bahwa bagi orang awam dan orang alim yang belum sampai pada tingkatan mampu melakukan istimbat dan ijtihad, harus taklid kepada mujtahid. Kedudukan fatwa mujtahid terhadap orang awam adalah seperti dalil dan sunnah bagi seorang mujtahid. Jadi orang awam itu nggak perlu mengetahui dalil sebetulnya. Karena yang perlu mengetahui dalil itu adalah imam, ulama, mujtahid. Jadi fatwa mujtahid itu sama halnya seperti dalil kitab dan sunnah bagi seorang mujtahid. Jadi fatwa mujtahid bagi orang awam
itu seolah-olah ya kalau kita bandingkan sama seperti dalil kitab dan sunnah bagi seorang mujtahid. Itu dalil ya bagi orang awam. Kenapa? Karena mujtahid itu dalam istinbat hukum mereka sudah menggunakan dalil Alkitab dan sunnah. Jadi kita jangan curiga lagi ya. Ini dalilnya apa? Dalilnya apa? Gitu kan. Karena orang awam dikasih dalil pun mereka nggak ngerti bagaimana cara memperlakukan dalil itu. Bagaimana cara memahami dalil itu. Itu bukan tugas mereka. Jadi tugas mereka hanyalah bagaimana mereka menerima hasil produk ijtihad dari imam mujtahid. Faktanya, majority atau mayoritas umat Islam telah sepanjang sejarah itu mereka semua mengikuti mazhab. Jadi walaupun ada seruan di kalangan tokoh-tokoh modernis misalnya yang mengajak umat Islam untuk meninggalkan mazhab. Jangan kita mengikuti mazhab. Itu apa? Mazhab itu membuat kita jumud. Tapi kenyataannya sampai sekarang umat Islam di seluruh dunia itu mengikuti mazhab. Asia Tenggara mayoritas mazhab Syafi'i. Di India, Pakistan, Bangladesh itu mazhab Hanafi. Itu juga dengan di yang arah ke Soviet ya, itu negara-negara yang arah ke Soviet itu kebanyakan mazhab Hanafi. Di Afrika ada campuran, itu campuran antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Di Maroko itu mazhab Maliki, Aljazair mazhab Hanafi, Libya Hanafi dan Syafi'i. Di Irak ada mazhab Hanafi, kemudian ada lagi mazhab Syiah di situ ya. Di Arabia Selatan mazhab Syafi'i, Arab Saudi mazhab Hambali dan lain-lain. Bukan hanya orang awam, tapi raksasa ilmu, ulama besar yang dipandang telah mampu melakukan ijtihad pun dalam sejarah mereka masih taklid kepada salah satu mazhab. Misalnya kita kenal Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau digelar Al-Hafiz. Kenapa? Karena beliau hafal, kalau saya tidak salah, 300.000 hadis beserta sanadnya. Karena itu beliau digelari dengan Al-Hafiz. Ibnu Hajar Asqalani pengarang kitab Fathul Bari, yaitu syarah kepada kitab Sahih Bukhari. Beliau tetap setia mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali misalnya masih mengikuti mazhab Syafi'i. Gurunya Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, itu Imam Al-Juwaini, mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita lihat sejarah, banyak ulama-ulama besar yang ilmunya luar biasa, tinggi. Tapi mereka masih mengikuti salah satu dari mazhab yang empat. Apalagi kita. Kita bercermin diri. Siapalah kita kalau dibandingkan dengan Imam Al-Ghazali? Siapalah kita kalau dibandingkan dengan Imam Ibnu Hajar Asqalani? Imam As-Suyuti misalnya. Bahkan filsuf yang terkenal itu Ibnu Rus masih taklid kepada mazhab Maliki. Boleh mengarang kitab perbandingan mazhab yang terkenal yaitu Bidayatul Hidayah. Bidayatul Mujtahid. Beliau mengikuti mazhab Maliki.
Berikutnya menurut Dr. Ahmad Sarwat ada 7 hal yang didapatkan dengan bermazhab. Yang pertama adalah sanad bersambung. Mazhab-mazhab fikih itu sifatnya semua adalah musannadah, yaitu memiliki sanad dalam setiap perkataan dan pemahamannya. Sanad sangat penting dalam kehidupan beragama seseorang. Ibnu Sirin, seorang ulama generasi tabi'in, mengatakan awalnya mereka, yaitu kaum muslimin pada saat itu, tidak pernah bertanya tentang sanad. Namun ketika terjadi fitnah, mereka berkata, beritahu kami siapa orang yang kau ambil ilmunya. Lalu dilihatlah para kaum ahlu sunnah dan hadis mereka ambil. Dan dilihatlah kaum ahli bid'ah dan hadis mereka tidak ambil. Jadi lalu dilihatlah para kaum ahlu sunnah dan hadis mereka ambil. Artinya kalau hadis itu ilmunya diambil dari kalangan ahlu sunnah, maka hadis yang disampaikan itu mereka ambil. Kalau ternyata orang ini mengambil ilmunya dari kaum ahli bid'ah, artinya ahli orang-orang yang menyimpang, maka hadis mereka tidak diambil. Ini dalam hal penerimaan hadis. Mereka melihat dulu sanad keilmuan. Kalian ini ngambil hadis dari siapa? Ini contoh. Ibnu Sirin seorang tabi'in. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal bagaimana proses ketika saya menjelaskan sejarah kemunculan dan perkembangan mazhab. Sudah kita lihat bagaimana ulama mazhab itu ilmunya bersanad. Imam Syafi'i tadi ya berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Nafi'. Nafi' ini adalah tabi'in, hamba sahihnya Abdullah bin Umar. Tentu saja gurunya adalah salah seorangnya adalah Abdullah bin Umar. Dan tabi'in ini berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat dalam mazhab itu ya, para ulama itu semuanya bersanad. Artinya tidak ada ulama itu yang belajar fikih itu tanpa guru. Otodidak itu tidak ada. Para imam tadi yang mendirikan mazhab itu mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Murid-murid itu mengajarkan kepada murid-murid berikutnya. Jadi kalau kita lihat penjelasan tentang sanad itu dalam mazhab Syafi'i misalnya, itu akan menghabiskan banyak sekali lembaran catatan yang berisi nama, tahun wafat, nama guru dan murid. Jadi ada silsilah keilmuan itu, guru dan murid bersambung semua. Misalnya Imam Al-Ghazali, siapa gurunya? Imam Al-Juwaini yang dikenal dengan Al-Haramain. Sanad merupakan salah satu sebab kenapa ajaran Islam bisa bertahan dan tidak berubah. Jadi ini yang mempertahankan sanad ini juga penting ya dalam hal apa? Dalam hal pemahaman. Ada ulama yang dikenal melenceng pemahamannya dari ulama kebanyakan. Ada ulama yang pahamnya melenceng dari kebanyakan ulama yang sezaman misalnya. Itu penyebabnya apa? Ternyata ulama tadi tidak berguru.
dia hanya belajar secara otodidak. Jadi sanad itu penting, artinya berguru itu penting, karena pemahaman itu hanya bisa diwariskan melalui guru ke murid. Kalau hanya baca teks, kadang-kadang orang bisa memahami sesuatu yang tidak tepat. Jadi pemahaman inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui mata rantai sanad tersebut. Yang kedua adalah makhdumah, artinya mazhab fikih itu menjadi bahan penelitian yang sangat serius. Awalnya bermula dari kitab yang dituliskan oleh imam mazhab atau oleh para muridnya, kemudian diringkas, diteliti, dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Jadi dalam tradisi mazhab itu ada tradisi sarah. Kitab gurunya itu disarah, diberi komentar, dijelaskan, kemudian diringkas lagi, kemudian diberi sarah itu, kemudian diberi lagi penjelasan, disebut dengan hasyiah. Misalnya dalam mazhab Syafi'i ada 4 kitab yang diwariskan, yaitu kitab Al-Imla, Mukhtasar Al-Buwaiti, dan Mukhtasar Al-Muzani. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini kemudian disarah oleh 7 orang ulama generasi setelahnya, dan diringkas oleh 1 orang, sehingga terdapat 8 buah kitab muktamad yang berasal dari 1 kitab itu, yaitu kitabnya tadi Mukhtasar Al-Muzani. Di antara 8 kitab itu adalah kitab Nihayah Al-Matlab fi Dirayah Al-Mazhab karya Imam Haramain Al-Juwaini, yaitu guru Imam Al-Ghazali, yang diringkas oleh Imam Al-Ghazali menjadi 3 kitab, yaitu Al-Basit, Al-Wasit, dan Al-Wajiz. Nah, ini karya Imam Al-Ghazali dalam bidang fikih. Jadi begitulah tradisi mazhab itu, sehingga sampai sekarang kita dapatkan karya-karya yang sangat luar biasa banyaknya, ya, pengembangan dari pemikiran fikih dalam satu mazhab. Misalnya ada kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab yang jilidnya kalau tidak salah ya lebih kurang 20 jilid. Luar biasa. Misalnya kita Minhajut Talibin, itu disarah oleh ulama lain. Ada sarahnya Mughni Al-Muhtaj, ada sarahnya Al-Qalyubi, atau dikenal dengan juga Mahalli. Jadi dengan demikian, pemikiran mazhab itu, ajaran fikih itu menjadi bahan penelitian yang sangat serius, yang dikembangkan zaman berzaman, sehingga menghasilkan khazanah keilmuan yang sangat luar biasa.